Berikan ruh ini kepada pemiliknya dan lempar dengan cara dilempar. Alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Thumma ila arwahi syekhuna Tuan Guru Haji Muhammad Shalih Hambali lahul fatihah. Siratan ladina. Thumma ila arwahi syekhuna Kyai Haji Hashim Asy'ari Haji Ahmad Faizi Kyai Samudin Haji Kajian Syarif Badawi Kyai Haji Sapati Kyai Abdul Rahman Wahid Kyai Haji Yusuf Nashhar wa masyaikina masyaikikum wali walidayya walidaykum syai'ul lillahi lahumul fatihah. Kemudian pahala Fatihah berikutnya tiang ngiring untuk tiang pelungguh si hadir di majelis ilmu niki. Kita niatkan juga untuk keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita panjang umur, kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa iyyakum fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati jamaah pengajian malam minggu pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas niki masalah hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hukum taklifi. Si sampun sudah terbahas nih ke masalah wajib, kemudian masalah wajib, sunnah, haram sampai makruh ya. Makruh juga sudah dibahas. Kemudian makin niki bahasan kita tentang apa makna mubah. Jadi di dalam kitab niki Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Shalih Hambali di dalam kitabnya Ta'limus Sibyan, beliau mengatakan bahwa hukum taklifi nike banyaknya ada 7. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Yang mengatakan 7, beliau mengutip pendapat Imam Haramain ya. Jadi banyak ulama yang mengatakan ada 5, kemudian Imam Haramain sendiri yang mengatakan enggak salah ada 7 ya. Imam Haramain niki nama aslinya adalah Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi. Beliau juga sering dikenal dengan Imam Juwaini
Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu adalah bernama Imam Haramain. Beliau ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Ya. Jadi banyak memang kitab-kitab beliau, rata-rata termasuk juga Ta'limus Sibyan ini, ya, Ta'limus Sibyan niki, dan juga ada satu kitab karangan beliau yang pertama, yaitu Luqtatul Jauharati, ya. Kitab Luqtatul Jauharati itu berbicara tentang bagaimana menghukum menyanyi dan menari. Jadi beliau meringkas satu kitab, dan saking selektifnya Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali, dari beberapa pendapat yang dikutip dari satu kitab nike, beliau mengambil yang muktamad saja, termasuk di dalam kitab Ta'limus Sibyan niki, dalam hal hukum taklifi beliau mengambil pendapat Imam Haramain. Imam Haramain mengatakan di dalam kitab Waraqat fi Usulul Fiqhi bahwa hukum taklifi ini banyaknya ada 7. Di dalam kitab tersebut dikatakan wal ahkamu sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru wal makruhu was sahihu wal batil. Jadi ini yang dipakai oleh pendapat Imam Haramain, inilah yang diambil oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Ya, jadi hukum taklifi ini bahasa ada 7. Pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian haram, kemudian makruh, sahih dan batil. Banyaknya ada 7. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang mubah. Okay. Mungkin jamaah niki banyak yang tahu tentang mubah niki, ya. Nah, di sini dijelaskan soal apa makna mubah itu. Napi makna mubah niki. Ya. Lamun secara jamaah mubah niki kanggu, ya. Kanggu. Nah, kemudian jawabannya yaitu barang yang tiada diberi pahala atas yang mengerjakan dia dan yang meninggalkan dia, dan tiada disiksa atas yang meninggalkan dia dan yang mengerjakan dia, dan bermula makna mubah dan harus pada syarak dan halal itu satu jua. Jadi bahasa Al-Maghfurah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali di dalam kitab niki, yang dimaksud dengan mubah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu tidak mendapatkan pahala. Anda tidak gawe yang nikah tidak mau pahala. Semenu jua anda tidak tinggalan yang masa tidak mau pahala. Okay. Anda tiada apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Okay. Dinara mau tapun napi-napi lah nikah. Singkatnya bahwa dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Okay. Kemudian makna mubah dan harus menurut syarak bahasa niki dan halal, tiga istilah niki, mubah, harus, halal, itu maknanya sama satu, yaitu sesuatu yang tiada diberi pahala atas yang mengerjakan pekerjaan itu, dan bagi yang meninggalkan pekerjaan itu tidak disiksa. Nah, niki makna daripada harus. Ada beberapa yang ingin tiang garis bawahi niki masalah mubah niki, ya. Di dalam ilmu usulul fikih, ya. Di dalam ilmu usul fikih yang mainstream, ya, bahwa ada yang mengatakan definisi mubah seperti ini, ada yang menyalahkan. Ada salah ini definisi mubah sama niki. Alasannya apa? Karena setiap melakukan sesuatu yang mubah, pasti pada saat itu kita meninggalkan yang haram.
Saya ulangi, alasan beberapa ulama yang mengatakan bahwa definisi mubah seperti yang bacakan tadi itu, atau definisi mubah yang sering kita dengar nikah adalah bahwa setiap kita melakukan sesuatu, setiap nabi jadi gawe nikah dalam bentuk nikah yang sesuatu yang mubah, nikah basen pasti di saat itu, pada saat kita melakukan pekerjaan yang mubah itu, kita pasti meninggalkan yang haram. Dalam sebuah makalah dikatakan, athima min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarkul harami ma fayatahaqqaqu bis sukuti tarkul qat'i wa bis sukuti tarkul qadhafi. Jadi itu di dalam semua kitab usul fikih, dalam uslub, dalam lubub usul fikih itu dikatakan seperti itu. Ulama yang mengatakan pendapat seperti ini, niki pendapat di dalam ilmu usul fikih niki, karena tidak bisa kita lepas berbicara tentang hukum taklifi niki, tidak bisa terlepas dengan ilmu usul fikih, ya. Beliau ulama-ulama itu membuat sekian contoh, ya, bahwa hukum mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, ya. Itu beliau ulama-ulama itu tidak mengatakan itu tidak benar. Dalam arti mubah itu ya wajib itu katanya. Tarkul haram itulah mubah katanya. Alasannya bahwa mubah itu adalah tarkul haram. Dalam arti para niki, kalau kita ilustrasikan, misalnya kita gambarkan pegawai yang sak mubah niki, contohnya napi contoh misal pegawai yang mubah kanggun tegawi, kanggun tendik, andai tak gawe misal dia mau pahala, tendik gawe masih dia tersiksa. Salah satu contohnya misalnya tidur, okay? Tinduk, melen tinduk, melen tendik, ini kan tidak ada masalah kan? Itu pekerjaan mubah. Ya. Artinya ketika orang tidur dalam arti pekerjaan mubah, mubah di sini diartikan sebagai tarkul haram, meninggalkan perbuatan haram, maka ketika orang itu melakukan tidur kenyakan saat tinduk dengan nikah, maka pada hakikatnya orang itu telah meninggalkan perbuatan haram. Artinya orang yang tertidur itu dia tidak melakukan zina, dia tidak mabuk, tidak mencuri dan sebagainya. Dia narak gawe. Pekerjaan mubah, bahasanya pekerjaan mubah, tetapi tarkul haram, meninggalkan yang haram. Pegawai yang seinggawi ini ke pekerjaan mubah, tetapi pada hakikatnya dia meninggalkan yang haram. Ketika orang tertidur nih, bahwa pada hakikatnya dia tidak meninggalkan, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, alasan kedua, ulama usul fikih mengatakan kalau mubah itu diartikan dengan tarkul haram, maka hukumnya itu wajib atau sunnah. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang itu meninggalkan melakukan perbuatan mubah dalam arti tarkul haram, meninggalkan hal-hal yang haram, maka perbuatan itu menjadi wajib atau sunnah? Karena meninggalkan hal yang haram ini kan hukumnya wajib. Meninggalkan perbuatan haram itu hukumnya wajib. Maka ketika orang itu melakukan hal yang mubah, maka pada hakikatnya dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Maka hukumnya di sini adalah wajib bahasa ini. Berarti dalam arti setiap orang yang melakukan mubah pada hakikatnya dia melakukan hal yang wajib, dan itu artinya berpahala. Maka definisi wajib sawat sampun terangan itu bahwa yang dikatakan wajib adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kemudian apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, ini alasan ulama yang mengatakan bahwa
mubah itu bermakna tarkul haram, meninggalkan hal yang haram. Jadi jangan dikira misalnya kita jangan mengira bahwa pekerjaan mubah itu tetap hukumnya mubah. Nanti pekerjaan mubah niki apabila kita niatkan yang baik, maka dia akan berubah menjadi wajib. Ketika diniatkan yang lain lagi, maka akan berubah menjadi sunnah. Ketika diniatkan lagi yang lain, maka akan berubah menjadi haram. Satu contoh misalnya, pekerjaan mubah menjadi haram. Bekelor ini ke wajib atau sunnah atau mubah? Mubah. Tetapi lamun terpaksa di berlebihan tanpa bekelor, napi jarin haram. Bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu sekalian dan minumlah kamu sekalian wala tusrifu. Nah niki tahu napi aran larangan di sini, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jadi pekerjaan mubah itu bisa berubah-ubah nanti, bisa menjadi wajib, bisa menjadi apa? Menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi haram. Kemudian yang berikutnya, alasan ulama usul fikih mengartikan bahwa mubah itu adalah tarkul haram, maka hukum mubah ini menjadi spesialnya hukum. Ya, spesial hukum mubah niki bahasa. Kita lihat sekarang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat sederhana di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Napi artin wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Disebut oleh ayat niki adalah tidurmu, tindu. Okay. Kenapa di sini ayat ini mengatakan bahwa tidur di malam hari dan di siang hari itu termasuk min ayatih, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, niki ada sisi lain yang dipandang oleh ulama ya, ketika memandang ayat niki. Ya. Kenapa dihitung wa min ayatihi, Bas? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa tidur di waktu malam dan di siang hari itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah? Apa makna dibalik itu? Satu contoh misalnya, kalau ada pakar medis, ya, seorang pakar medis, pakar kesehatan mengatakan kalau seseorang itu kurang istirahat, maka akan mengakibatkan kematian. Ini pasien niki andainya kurang istirahat niki jambilinan. Ya. Ini pasien niki andainya kurang istirahat maka dia akan jantungan. Maka disitulah berarti bahwa tidur itu sangat penting. Padahal niki adalah pegawai yang mubah. Ya. Ketika seorang pakar medis atau pakar kesehatan mengatakan bahwa ketika orang ini tidak melakukan istirahat yang cukup, maka dia akan mengakibatkan kematian atau bahkan mengakibatkan jantungan. Dalam arti bahwa tidur nike adalah obat penghilang penyakit daripada jantung itu. Nah, disinilah letaknya kenapa ada sisi makna lain daripada ayat wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan obat yang paling manjur, ya, dengan orang yang rutin tidur itu lebih manjur lebih manjur tidur nih. Ya. Bayangkan makin misalnya, kalau misalnya kita beli obat
ya, beli obat mungkin dengan harga 1 juta, beli obat, ya, beli obat harga 1 juta, tetapi tidak dibarengi dengan tidur 3 hari, kira-kira lebih manjur nih ke obat napi tinduk. Beli obat, niki obat paling amun dinem niki insyaallah sehat. Lalu dia tertinduk, dia tinduk telu jeluh, dia terakhir nama dia tertinduk, dia istirahat. Kira-kira yang manjur itu obatnya atau tidurnya? Ya. Tentu tidurnya yang dibantu dengan obat. Ya. Kalau obat saja maka tidak dibantu dengan tidur, maka seseorang itu akan mengakibatnya tetap akan menjadi sakit. Berarti dalam hal ini, ya, lamun bandingan gambaran maraniki, mana yang lebih penting? Yang lebih penting itu adalah tidur. Maka inilah wa min ayatihi, dan disitulah makna yang tersirat daripada ayat di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Gambaran berikutnya misalnya, orang yang hidup zaman sekarang tidak bisa lepas dengan dunia maya. Ini ada teknologi di depan ini. Orang yang hidup zaman sekarang ini sering misalnya bisa dikatakan selaput masih girang boya YouTube nggih. Selaput boya YouTube. Kemudian lihat gambar-gambar yang macam-macam, endah ruan gambar makin oleh internet nih kan. Nah, pertanyaannya makin lebih barokah mana dengan tidur? Lebih berkah mungkin. Terboya YouTube dengan video tayangan yang bermacam-macam, melihat gambar-gambar yang macam-macam di internet dengan tidur, lebih berkah mana? Tentu lebih berkah tidur gitu. Ya. Maka orang yang tidak tidur itu matanya meripat melihat macam-macam, maka lebih barokah daripada lebih berkah melakukan tidur kan. Niki pegawai yang mubah niki. Ya. Pegawai yang mubah tetapi bisa menjadi wajib, karena ini bermakna tarkul haram, meninggalkan hal-hal yang haram. Itu sebabnya ulama mengatakan bahwa mubah itu maknanya tarkul haram. Jadi tinduk nike, ya, tidur nike adalah perlawanan terhadap keinginan untuk melakukan hal-hal yang haram. Pekerjaan tidur itu yang ulangi adalah perlawanan terhadap keinginan untuk melakukan keharaman. Lalu bagaimana sekarang? Berembin tanda berniat makin aditsa dinilai ibadah. Pekerjaan sunnah, pekerjaan mubah, tetapi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tertidur nike bahasan ulama, kita niatkan, ya Allah, aku siap untuk tidak berangan-angan tentang maksiat. Jak tinduk makin niki ndek ya pikiran atau ndek ya gawe maksiat. Itulah yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam kategori wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Niki pegawai yang mubah ya. Karena mubah di situ adalah barang yang tiada berpahala, tetapi kalau diniatkan baik maka itu akan menjadi baik, tergantung yang pelungguh makin niki ya, apakah itu diniatkan baik atau tidak, maka akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya alasan kenapa ulama mengatakan bahwa mubah itu bermakna tarkul haram, meninggalkan yang haram. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sering menghitung ibadah yang super itu dengan hal-hal yang mubah. Sering menghitung ibadah-ibadah yang spesial itu dengan hal-hal yang mubah.
Ambil contoh di dalam Al-Quran ni. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, kulu washrabu, makanlah kamu sekalian dan minumlah kamu sekalian. Makan dan minum, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Pekerjaan mubah disebut di dalam Al-Quran dan merupakan ibadah yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan makan dan minum, maka sekarang begini, ya. Pertanyaan adalah, menjaga kesehatan ni ke wajib atau tidak? Jaga kesehatan makin ini, maka semakin niki zaman corona niki kan, terjaga kesehatan. Niki hukumnya wajib atau tidak? Tentu hukumnya wajib, okay? Kalau tidak sehat, kalau misalnya yang mengisi pengajian malam niki tidak sehat, maka tidak bisa mengisi pengajian pada malam hari niki. Maka di antara cara sehat itu adalah dengan cara makan. Kemudian kalau lalu makan di sini diposisikan dan menyehatkan, bisa menyehatkan orang yang bisa berfatwa, yang bisa mengajar, atau bisa macam-macam. Posisi seperti ini bahasa ulama, posisi yang sangat spesial sekali, okay? Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat sederhana sekali dengan mengatakan kulu washrabu. Tetapi ayat niki bahasa ulama usul fikih, okay, akan tidak spesial lagi, akan tidak hebat lagi ketika dibaca oleh orang-orang yang tidak mengerti akan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan akan mengatakan, ya kembali akan suruh bekelor kancing inem si Allah Ta'ala. Lamun wayan tak bekelor ya bekelor, lamun wayan tak nginem ya tenginem. Perintah sida Allah Ta'ala itu. Kalau orang yang tidak mengerti ilmu pengetahuan akan berkata seperti itu, maka ayat ini tidak akan spesial lagi. Tetapi ketika ayat ini dibaca oleh orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sangat spesial di hadapan. Perintah makan dan minum ini akan menjadi spesial, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makna mubah, okay? Itu dari makna mubah, okay? Makna mubah dari sisi ilmu usul fikih. Ya. Kemudian berikutnya, apa makna sahih itu? Apa makna sahih itu? Hukum taklifi berikutnya adalah napi makna daripada sahih nika. Makna sahih yaitu barang yang bergantung dengan dia, luas-luas dan dibilangkan dengan dia. Jadi yang dimaksud dengan sahih itu adalah barang yang bergantung dengan dia, dengan pekerjaan itu, dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna batil itu? Apa yang dimaksud dengan batil? Yaitu barang yang tiada bergantung dengan dia luas-luas dan tiada dibilang dengan dia, dan tiada dibilang dengan dia. Dan bermula makna batil dan fasad itu adalah satu dua. Makna daripada batil dan fasad itu maknanya sama bahasanya. Sama dengan pernyataan tadi bahwa mubah kemudian harus dan halal itu bahasa Al-Mawfurqatan Imam Shalih Hambali itu makna satu. Adapun makna batil dan fasad itu maknanya satu. Kemudian berapakah pekerjaan agama itu dan apa dia? Nah, ini kita intin makin niki dari setelah dipaparkan apa makna wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, kemudian sahih, kemudian batil, 7 hukum taklifi ini ke apa kemudian pekerjaan agama itu dan apa maknanya. Napi ron pegawaian le agama ni ke dia apa makna pegawaian sele agama ni ke. Okay. Bermula bahasa ni ke jawab bermula pekerjaan agama yakni alamat adanya itu 4 perkara. Jadi pegawaian agama
Okay? Pegawaian secara agama niki dirangkum dalam empat perkara niki, 4 macam niki. Yang pertama daripada yang 4 niki adalah benar dengan qasad. Okay? Nabi maksud dengan benar dengan qasad niki artinya beribadah dengan niat dan ikhlas. Kita benar-benar dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena makhluk, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Benar-benar niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah benar ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ada suatu ketika ada yang meninggal dunia, arek sopo dengan meninggal dunia niku. Kenyengkeun sak tangkat roh nike le dunia, nggih. Harum roh niki, nggih. Sampai bengak seluruh makhluk le dunia. Ai ngepe roh niki. Harum, insyaallah surga. Ketika ruh ini diangkat ke langit, nggih. Tangkat ruh niki juk langit niki, semua penghuni langit itu sampai heran. Si sengeh niki. Saya ngepe ruh niki. Sampai penduduk langit niki, ya Allah. Hai ngepe ruh. Oh si fulan. Kemudian diangkat lagi ruh sampai diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bahasan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ruh ini kepada pemiliknya dan lempar dengan cara dilempar. Yuk bengak malaikat niki. Kenapa harus dikembalikan ya Allah taala? Padahal ini ruhnya sangat harum sekali. Ya harum, ya sengeh ruh niki. Penduduk dunia sengeh basa. Terus penduduk langit marah niki. Makanya tertulakan, makanya tercampaan, makanya tak lempar ruh niki jukepin. Apa bahasa Allah taala? Orang ini ketika dia mengerjakan ibadah tidak dengan ikhlas. Dan ikhlas ibadahnya. Dia beribadah karena untuk dilihat oleh manusia. Bukan karena aku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya yang namanya ikhlas niki, maka di sini dimasukkan ke bagian yang pertama. Benar dengan qasad artinya beribadah dengan niat dan ikhlas. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki penting searan ikhlas niki. Dan baik ibadah gawe ibadah tetapi dengan cara pamer. Ibadah dengan cara supaya dilihat oleh orang. Ada tak ingat pacu sih dengan lain. Karena itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak sopo kisah niki nggih. Oleh jeluk kiamat niki tersebutkan oleh kitab niki. Arak sopo dengan niki setelah ditimbang amal ibadahnya niki. Dia menuah tertimbang amal ibadah dengan niki. Padahal niki le dunia si rajin ibadah. Dia nuah ketinggalan ibadah. Dia nuah ndek gawe searan ibadah niki. Si rajin. Ketika amal ibadahnya ditimbang, pun kemari angkarin seke ibadah, amal ibadah niki. Nah, mungkin yang satu itulah yang dia ikhlas kerjakan ketika di dunia. Karin seke mas pusing karin seke masa ibadah neraka. Terus arak sopok nika ya kurang karin seke tiketnya jok surga nika ya kurang karin seke, bingung muter ayak milih sumbangan amal ibadah. Saya yang berbeng amal ibadah pada saat ini kedenara nafsi wah dengan pikiran di doang. Ketika sudah dihitung amal ibadah ini sudah pikiran di doang nih. Arak kurang seke, arak karin seke. Pembedait sadua niki. Nah karin seke niki yang kentokol susah mak niki. Ya apa ini susah kan? Susah aku neraka wah. Ya kembe. Setelah tertimbang amal ibadah karin seke masih kemari
Lalu kamu makan Eliah mentia, oh aku ya keboyak dengan saya nyumbang, milih nyumbang amal ibadah, ya kurang sikit. Ini. Terus berembih, kamu menujak baik tuh amal ibadah kesesikit ini, ikhlas kuah. Oh si cemoh tebeng amal ibadah ni kan, ya kurang sikit. Akhir tebeng si sama asih karin sikit ni kan. Baik tuh amal ibadah, ikhlas kuah. Kamu ajak surga lah, aku neraka. Cemoh, pul jaring kan. Pas tiket menjak surga ni ke akhir demenya tamu surga ni ke tercegat dah julu ndak beng nak man beng tamu surga dia yuk amal ibadah ku lengkap Allah Taala awak nak ye kurang sikit lagu nani wah lengkap wah niki napi malik oh kamu harus sekedeng batur saya baru beng amal ibadah karena dia ikhlas memberikan kamu. Dek bau tamu surga kamu lamun ndek man tak nak batu rasa beng amal ibadah ia pun dedua anjarin tamu surga. Nikilah pentingnya namanya ikhlas. Mohon maaf lamun te ikhlas beribadah atau berikhlas napi jadi ke kira-kira lembih atau kira-kira seikhlas nih ikhlas nyugulang si sengkeun saaran ikhlas niki ya. Si sengkeun saaran ikhlas niki termasuk level ibadah paling tinggi saaran ikhlas niki ya. Nah niki kasad dengan benar dengan kasad artinya beribadah dengan niat dan ikhlas ya. Sambadek penyakit saja Allah doanya tetap ikhlas nih ya. Lalu kadang-kadang ketika mohon maaf niki ketika sejak sekolah ni ke mau terbaik saya ingat ni ke ikhlas tak pendek ni ke padahal itu sugulang napi aran kotoran ni ke apalagi itu sugulang emas lah ni ke wow ada emas sugul ni ke badai ke ipoh tak sugulang ya. Ni ke ya. Kemudian yang kedua pekerjaan agama dan alamatnya adanya adalah sah akidah ya. Sah akidah kita napi artin sah akidah ni ke artinya bahwa diiktikadkan akan bahwasanya Allah Ta'ala esa dan bersifat dengan tiap-tiap sifat yang sempurna dan suci daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Priri akidah ya. Priri akidah bahwa diiktikadkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ke adalah esa satu tidak apa namanya esa pada zatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ke bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mungkin Allah Ta'ala ni ke bersifat dengan kekurangan. Saya ingat kekurangan ni ke adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita iktikadkan ni apa di dalam hati kita ni ke bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ke esa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Nara ya. Allah Ta'ala ni kesempurna wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala itulah ada yang sempurna. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Niki pegangan agama si kedua. Kemudian yang ketiga ya, pekerjaan agama nike dan maknanya adalah al-wafa bil ahdi ya. Tapi makna al-wafa bil ahdi nike artinya menunaikan segala fardu pada waktunya. Menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya. Satu contoh salat misalnya kita kerjakan tepat pada waktunya. Dalam salat pun kalau kajian fikih ni ke terbagi-bagi. Ada misalnya setiap waktu ni ke ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu karaha, ada waktu tahrim. Waktu fadilah ni ke seperti Nabi
Waktu fadilah ni ke bahasa sebut oleh kitab fikih ni ke antara seazan, kemudian melakukan wudu, kemudian melakukan salat sunnah dan melakukan salat wajib. Nah, ini kalau kita mengerjakan salat pada waktu itu, maka kita termasuk mengerjakan salat pada waktu fadilah. Mau kerjaan waktu fadilah. Adapun setelah nikah maka masuk dalam waktu jawaz. Nah, nikah dalam ibadah pun nanti diklasifikasikan marane ke dibagi-bagi lagi, ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu tahrim. Ya. Waktu tahrim misal nembau duduk sembahyang wah tamun waktu, berarti kita sholat pada waktu tahrim. Ya. Al-wafa bil ahdi, arti menunaikan segala yang fardu pada waktunya. Sholat kita kerjakan pada waktunya, puasa kita kerjakan pada waktunya, zakat ditunaikan pada waktunya. Dia nunda-nunda malik. Nah, lemat rasulan zakat aneh lamun hanu puter aja ulun ndak bisa. Okay. Menunaikan hal-hal yang fardu itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Okay. Salat dikerjakan pada waktunya, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu habbu ilallah?" Wahai Rasulullah, apa pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan pada waktu. Karena ini adalah termasuk pekerjaan dari agama itu, al-wafa bil ahdi, menunaikan segala fardu pada waktunya. Kemudian yang terakhir, pekerjaan dari agama itu adalah ijtinabul haddi. Ya, artinya menjauhi akan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hal-hal yang wajib pada waktunya, kemudian meninggalkan yang segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hindari. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itulah makna daripada agama, dan itu termasuk di dalam sering disampaikan oleh Pak Khatib, misalnya al-imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Inilah 4 perkara pekerjaan dari agama itu. Yang pertama adalah benar qasadnya. Arti benar qasadnya adalah beribadah dengan niat benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita ketika kita ibadah itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni ke ibadah ikhlas ni ke ya dihitung di sisi Allah taala. Ya. Banyak ibadah yang dinilai sepele tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan jangan pernah meremehkan hal-hal yang dianggap remeh di dalam agama, barangkali di situ terletak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sila tegawe wahruan ibadah ni ke ibadah apalagi wajib ni ke sunnah ni ke kita kerjakan bejaga tauhid sida Allah taala. La tahqiran, bahasa ulama ni, jangan pernah mengira bahwa, jangan pernah meremehkan suatu pekerjaan itu, hal yang sepele itu dalam hal ibadah. Siapa tahu di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu sebut ni ke kisah misalnya Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar ni ke. Ketika beliau meninggal dunia ditanya, bagaimana keadaanmu? Aku diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara aku membebaskan seekor burung. Ini ke sepele ni. Dendet sampai ngampahan ni ke. Iya sunnah. Ya mubah. Bau gawe bau tendek. Tetapi kalau diniatkan baik maka dinilai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji zar, biji rasa paling kode si tegawi ibadah tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan satu ibadah, siapa tahu di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan pernah meremehkan satu kemaksiatan, siapa tahu di situ letak
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sili Allah taala misal lek gawe tu pegawaian sa dianggap remeh, ibadah apa maksiat yang dianggap remeh kita selalu kerjakan misalnya sekadar meni doang kanggun sunah misal tetapi kita anggap remeh, kita tidak tahu mungkin di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ke bahasan tentang mubah, kemudian tentang makna sahih, makna batil, dan terakhir ini ke pekerjaan di dalam agama dan maknanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.